Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kita. Di sini kita akan memberikan penjelasan mengenai fungsi-fungsi tools yang terdapat pada Adobe Illustrator. Video ini kami persembahkan sebagai salah satu tugas pada mata kuliah desain grafis dengan dosen pengampu Bapak Wan Ridwan Hussein. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri bernamakan Belgis Nurhaliza dengan NIM C1983207022. Selanjutnya adalah Fardan Devi Fadila dengan NIM C1983207013. Selanjutnya adalah Fatimah Kia Madani dengan NIM C1983207015. Dan yang terakhir adalah Tahnia Gita Lestari dengan NIM C1983207022. Oke, materi pertama akan disampaikan terlebih dahulu oleh Tahnia Gita Lestari. Tools pertama yang ada dalam Adobe Illustrator yaitu Selection Tool, atau kalian bisa menggunakan shortcut tombol V. Nah, Selection Tool ini berfungsi untuk memilih ataupun menyeleksi suatu objek yang dipilih. Nah, yang kedua ada Direct Select Tool. Kalian bisa menggunakan shortcut tombol A. Nah, Direct Selection Tool ini berfungsi untuk menyeleksi sebuah objek lebih dasar lagi dan memilih objek tertentu yang sudah tergabung dalam sebuah grup, atau juga bisa memilih titik kurva. Nah, tool dalam Adobe Illustrator yang ketiga ada Magic Wand Tool, atau kalian bisa menggunakan shortcut tombol Y. Nah, Magic Wand Tool ini berfungsi untuk menyeleksi atau memilih suatu objek lebih dari satu dalam berbentuk vektor yang mempunyai atribut yang sama seperti warna, garis, dan juga gradien. Nah, yang kelima ada Lasso Tool. Kalian bisa menggunakan shortcut tombol key. Nah, Lasso Tool ini berfungsi untuk memilih suatu objek dengan cara mengelilingi objek yang secara bebas dengan sesuai gerakan kursor garis Lasso Tool tersebut. Lalu, tool yang keenam yang ada dalam Adobe Illustrator yaitu Pen Tool. Nah, kalian bisa menggunakan shortcut tombol P. Pen Tool ini berfungsi dalam membuat sebuah garis dengan titik ke titik yang dihasilkan oleh Pen Tool untuk membentuk garis terbuka dan tertutup yang titik awal dan titik akhirnya menjadi terhubung. Nah, lalu yang ketujuh ada Type Tool, atau kalian bisa menggunakan shortcut T. Nah, Type Tool ini berfungsi untuk membuat teks atau mengedit teks yang berbentuk sebuah tulisan. Lalu yang kedelapan ada Line Segment Tool. Nah, Line Segment Tool ini berfungsi dalam membuat sebuah bentuk garis yang lurus. Tool selanjutnya di dalam Adobe Illustrator yaitu ada Rectangular Tool. Kalian bisa menggunakan shortcut tombol M. Rectangular Tool ini adalah sebuah tool yang berfungsi untuk membuat sebuah kotak panjang dan lebar. Selanjutnya ada Paintbrush Tool. Kalian bisa menggunakan shortcut tombol B.
Paintbrush tool ini merupakan sebuah tool yang berfungsi untuk menggambar dengan menggunakan kuas. Untuk gambar yang sudah digambar menghasilkan sebuah gambar yang berbentuk pet. Yang ke-11 ada pencil tool. Kalian bisa menggunakan shortcut tombol N. Pencil tool ini adalah tool yang berfungsi dalam menggambar atau membuat garis. Selanjutnya ada eraser tool atau kalian bisa menggunakan shortcut tombol Shift dan E secara bersamaan. Eraser tool ini berfungsi untuk menghapus suatu objek yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya ada rotate tool. Rotate tool ini berfungsi untuk memutar sebuah objek yang dipilih dengan sambil menekan tombol Shift dengan mendapatkan putaran secara 45 derajat. Lalu yang ke-14 ada scale tool. Scale tool ini berfungsi untuk merubah sebuah ukuran objek dengan cara klik dan menahan salah satu titik kurva, lalu drag dan setelah itu sesuaikan ukuran sambil menahan Shift untuk mendapatkan bentuk gambar yang sama dengan saat proses scale tool. Oke, tool selanjutnya adalah free transform tool. Free transform tool ini berfungsi untuk mentransformasi objek dan hampir sama dengan rotate tool. Selanjutnya adalah weight tool, merupakan sebuah tool yang dalamnya berfungsi untuk mendistorsi suatu objek. Selanjutnya adalah shape builder tool. Shape builder tool ini adalah sebuah alat interaktif yang berfungsi dalam menciptakan bentuk kompleks dengan menggabungkan dan menghapus sebuah bentuk-bentuk yang sederhana. Fitur tersebut baru saja diupdate dalam program AI ke versi CS5. Selanjutnya adalah perspective grid tool atau bisa kita gunakan dengan Shift P. Nah, berfungsi untuk menggambarkan bentuk dan scene dalam satu, dua, atau titik poin. Perspektif juga dapat memungkinkan untuk menggeser, mengatur skala, membuat duplikat, dan untuk mengubah sebuah objek secara dinamis. Selanjutnya adalah mesh tool, berfungsi untuk menambah dan mengurangi suatu kolom maupun baris untuk membuat ruang gradasi warna. Selanjutnya, gradient tool merupakan sebuah tool yang berfungsi untuk membuat atau mengedit gradasi warna pada objek. Warna bisa ditambah dan tidak hanya untuk dua macam warna saja, tapi bisa lebih. Selanjutnya, eyedropper tool. Tool ini berfungsi untuk mengambil warna dalam sebuah objek, yang mana nantinya warna yang diambil dapat ditempatkan ke dalam sebuah objek yang lain. Selanjutnya yaitu blend tool, berfungsi untuk mengubah warna objek, yang lebih tepatnya dalam mencampurkan dua bentuk objek sehingga dalamnya memunculkan suatu atau sebuah bentuk objek baru. Oke, yang selanjutnya yaitu Symbol Sphere Tools. Symbol Sphere Tools ini berfungsi untuk menyemprotkan simbol ke dalam lembar kerja AI dan membentuk simbol yang sudah dipilih. Selanjutnya, Column Graph Tools berfungsi untuk membuat berbagai macam grafik line, diagram, dan lain-lain seperti yang ada tergambar pada icon tools tersebut. Selanjutnya, Slice Tool yaitu berfungsi untuk memotong sebuah objek yang tidak diinginkan. Selanjutnya, Hand Tools berfungsi untuk menggeser bidang lembar kerja. Ada pula Zoom Tools berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil suatu objek pada lembar kerja dokumen. Dilanjut dengan Fill, berfungsi dalam antrian objek dan hanya mempunyai warna di dalam bidang kurva tertutup dan tidak mempunyai atribut warna border. Dan yang terakhir adalah Stroke, berfungsi dalam artian bahwa objek tersebut hanya memiliki warna outlet saja atau warna garis tepi
bisa disebut dengan border. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dadah!